Langit sidrap sore itu kelabu, mendung menggantung rendah seolah mengerti beban yang kini dirasakan seorang gadis bernama Mawar. Angin hanya berani berbisik pelan, menyibakkan ujung kerudungnya yang mulai lusuh karena terlalu sering dipakai menutup tubuh yang semakin hari makin kurus. Mawar berdiri di depan kaca tua di kamarnya, wajahnya sudah tak segar lagi, matanya cekung, tubuhnya gemetar. Tak ada dokter yang bisa menjelaskan apa penyakitnya. Semua berkata, dia sehat-sehat saja. Namun hatinya tahu ada yang salah. Ada yang merayap diam-diam dalam tubuhnya, mencengkeram jiwanya, menyedot semangat hidupnya tanpa ampun. Suara tangis ibunya terdengar lirih dari dapur. "Mawar, makan nak, walau sesuap." Tapi Mawar hanya diam, memandang cermin, memandangi sesuatu yang berdiri di belakang pantulan tubuhnya. Bayangan gelap, bermata merah, dan bernafas seperti ular. Hari itu genap 3 minggu sejak Mawar menolak pinangan Daeng Raga, seorang pria dari Mandar yang datang melamar secara tiba-tiba. Pria itu punya tatapan yang dingin, kata-katanya lembut, tapi menyiratkan sesuatu yang mengerikan. Mawar menolak secara baik-baik, namun tak menyangka penolakan itu akan membawanya ke ambang kematian. "Kalau kau tak mau jadi milikku, lebih baik kau mati perlahan," kata-kata Daeng Raga terus terngiang di telinganya, meski ia mengucapkannya dengan senyuman waktu itu. Senyuman yang kini terasa seperti kutukan. Dan sejak malam itu, mimpi buruk datang silih berganti. Mawar selalu melihat dirinya dikubur hidup-hidup, ditertawakan makhluk bertaring dan bermata menyala, dan setiap bangun tubuhnya makin lemah. Ia mencoba berdoa, namun setiap kali menyebut nama Tuhan, tengkuknya terasa panas seperti disiram air mendidih. Apakah ini guna-guna? "Bu, kenapa semua ini terjadi padaku?" Suaranya lirih. Ibunya hanya bisa menangis. Karena mereka tahu, Mawar bukan lagi Mawar yang dulu. Dia sedang dilumat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Di Mandar, tepatnya di sebuah dusun terpencil dekat hutan karet yang sunyi, tinggal seorang pria bernama Daeng Raga. Orang-orang menyebutnya pria yang aneh tapi disegani. Matanya selalu redup, seperti menatap jauh ke dalam lubuk jiwa orang lain. Langkahnya pelan, tapi berat, seolah bumi pun enggan menahan beban dendam yang ia bawa. Desas-desus menyebutkan, Daeng Raga pernah patah hati sangat dalam pada masa mudanya. Sejak itu, ia menghilang ke gunung selama 40 hari. Saat kembali, ia bukan pria yang sama. Ia lebih dingin, lebih sunyi, dan yang paling menyeramkan, setiap perempuan yang menolak cintanya mengalami nasib buruk. Namun tidak ada yang berani menuduh. Tidak di Mandar. Karena siapapun yang berani bicara, selalu berakhir tak waras, atau tiba-tiba meninggal dengan mata melotot ketakutan. Daeng Raga mengenal Mawar ketika ia datang ke Sidrap dalam acara pernikahan sepupu jauhnya. Ia duduk diam di pojok ruangan, namun pandangannya terus mengikuti Mawar. Gadis itu terlalu bersinar, bahkan di ruangan penuh sorotan lampu, hanya Mawarlah yang membuat jantung Daeng Raga berdegup kencang. Tapi tidak dengan cinta biasa. Ini lebih seperti obsesi. Hari itu, Daeng Raga langsung melamar. Tanpa basa-basi. Tanpa pendekatan. Hanya datang ke rumah Mawar, membawa mahar, dan sebuah senyum yang terlalu kaku untuk disebut tulus. Namun Mawar, dengan sopan, menolak. "Maaf, saya belum siap menikah, Daeng," katanya sambil menunduk. Tapi Daeng Raga tetap menatap matanya, lama sekali.
Saya tidak terbiasa ditolak, Mawar, ucapnya pelan. Tapi kalau itu keputusanmu, saya akan hormati. Tapi senyumnya saat itu, bukan senyum menyerah, itu senyum ancaman. Dan sejak malam itu, Mawar sering mendengar langkah kaki di atap. Suara geraman hewan yang tidak ada di kampungnya. Bau anyir darah yang muncul entah dari mana. Dan entah bagaimana, boneka kecil dari kain goni berisi rambutnya sendiri ditemukan tergeletak di halaman belakang, tertusuk jarum hitam yang berkarat. Sementara itu di Mandar, Daeng Raga sedang duduk bersila di ruangan gelap. Di hadapannya, seorang nenek renta yang matanya buta sedang membaca mantra dari kulit bambu yang sudah usang. Di tengah ruangan, boneka itu digantung di atas bara api. Kalau kau ingin dia datang padamu, tubuhnya harus lebih dulu lemah. Jika hatinya sudah rapuh, arwahmu bisa masuk, dan Daeng Raga hanya mengangguk. Saya tidak butuh cintanya. Saya hanya ingin dia tidak mencintai siapapun, kecuali saya. Malam di Sidrap berubah jadi lebih dingin dari biasanya. Angin tak lagi terasa seperti belayan, tapi seperti bisikan sesuatu yang menyeramkan. Jam menunjukkan pukul 2.33 dini hari, ketika suara keras terdengar dari dalam kamar Mawar. Suara itu seperti jeritan, tapi lebih dalam lebih berat, seperti suara dari dalam perut bumi, ibunya, yang tidur di ruang depan, tersentak bangun. Mawar. Ia berlari, membuka pintu kamar yang terkunci rapat. Ia gedor-gedor, lalu terdengar suara tawa dari dalam, tawa rendah dan parau, bukan suara anak gadisnya. Akhirnya, dengan bantuan tetangga yang mendengar teriakan itu, pintu kamar didobrak. Mereka menemukan Mawar berdiri di atas ranjang. Matanya melotot putih, tubuhnya kaku seperti kayu. Kedua tangannya menunjuk ke atas, ke langit-langit yang penuh coretan aneh. Semacam simbol, seperti angka Arab yang dibalik, digores pakai darah ayam. Suasana jadi panik. Ibunya pingsan, tetangga berteriak, satu orang sempat muntah karena mencium bau bangkai dari dalam kamar itu. Mawar lalu tertawa, lalu berbicara dengan bahasa yang bukan bahasa manusia. Sapo, nade, balo, iapa dendae. Orang Mandar yang kebetulan ada di sana langsung gemetar. Ia mengenali potongan bahasa itu. Itu mantra Pangiseng, mantra guna-guna untuk menaklukkan hati seseorang, agar pikirannya tidak lagi milik sendiri. Dan benar saja. Sejak malam itu, Mawar seperti orang lain. Kadang ia duduk diam berjam-jam menatap dinding. Kadang ia tertawa sendiri lalu menangis seperti orang kesurupan. Kadang ia tidur sambil berbicara, dan menyebut nama Daeng Raga berulang kali. Ibunya, yang tak tahu harus berbuat apa, membawa Mawar ke ustaz kampung. Tapi saat air ruqyah menyentuh keningnya, tubuh Mawar mengejang seperti kesetrum. Dari mulutnya keluar muntahan hitam pekat yang berbau anyir dan amis. Ini bukan sihir biasa, kata ustaz. Ada dendam besar dalam tubuhnya. Ini bukan sekadar karena cinta. Malam itu, keluarga Mawar akhirnya tahu, putri mereka bukan hanya diguna-guna, tapi juga sedang dijadikan wadah. Roh jahat sedang merasuki tubuhnya, dan yang memanggil roh itu adalah orang yang mencintainya dengan cara yang salah. Pagi itu, kabut masih tebal menyelimuti halaman rumah Mawar. Embun menempel di kaca jendela, dan udara terasa berat seperti menyimpan rahasia. Jam menunjukkan pukul 6, ketika sebuah paket tanpa nama pengirim ditemukan di depan pintu. Paket itu terbungkus kain putih lusuh, diikat tali rafia hitam, dan saat disentuh terasa dingin, seperti baru diambil dari liang tanah. Tidak ada suara, tidak ada ketukan pintu, tidak ada orang terlihat mengantar. Tapi ia ada di sana, diam, mengintai dari keheningan. Ibunya Mawar,
yang masih lelah setelah malam panjang penuh tangis dan doa, perlahan membuka bungkusan itu. Di dalamnya, ada 3 benda. Surat beraksara Bugis kuno ditulis dengan tinta merah. Seikat bunga layu yang sudah menghitam di ujung-ujung kelopaknya. Boneka kemenyan, terbuat dari lilitan rambut manusia dan serpihan kain putih, bagian mukanya dilukis dengan darah. Ibunya bergidik. Tangannya gemetar saat membaca surat itu, yang hanya berisi 3 baris. Bunga sudah kupetik, tapi durinya kau buang. Kalau dia tak bisa jadi milikku, maka dia takkan bisa menjadi milik siapapun. Kau bisa memanggil Tuhanmu, tapi aku sudah panggil iblis yang dulu membesarkan aku. Surat itu tidak bertanda tangan. Tapi semua tahu, itu dari Daeng Raga. Hari itu, Mawar tidak bangun dari tidurnya. Ia hanya menggeliat, bergumam dalam tidur seperti orang yang sedang membaca ayat tapi terbalik. Mulutnya menyebut-nyebut nama dari Mandar yang tak seorang pun di kampungnya tahu artinya. Raga, Batara, Uwana. Raga, Batara, Uwana. Ustaz pun datang lagi sore harinya. Saat ia melihat boneka kemenyan itu, wajahnya berubah pucat. Ini boneka pemanggil, bukan sekadar media santet. Ini seperti menanam sebagian ruh orang lain ke dalam tubuh korban. Ruh siapa, Ustaz? Ruh orang yang cinta, tapi tak pernah diterima. Dia tak mau dicintai balik. Dia hanya ingin menguasai. Dan itu lebih gelap dari sekadar cinta bertepuk sebelah tangan. Setelah itu, setiap malam, Mawar mulai bisa melihat hal-hal tak kasat mata. Ia sering teriak menyebut makhluk berkepala rusa dengan badan wanita. Ia bilang dirinya diajak pergi ke tempat tanpa cahaya. Namun yang membuat semuanya benar-benar gemetar adalah kalimat yang Mawar ucapkan tepat sebelum maghrib itu. Mak, nanti kalau aku mati, jangan kuburkan aku di kampung ini, soalnya dia udah gali lubang buat aku di Mandar. Di tengah hutan Mandar yang lembab dan beraroma tanah basah, seorang pria berkain hitam menggali tanah dengan tangan kosong. Suaranya terengah, tapi matanya nyalang. Tak ada lampu, tak ada obor, hanya diterangi sinar rembulan yang pucat seperti wajah mayat. Itu adalah Daeng Raga. Pria yang dulu dikenal sopan dan pendiam, kini menggali kuburan seorang gadis yang masih hidup, dengan mantranya sendiri. Di sekelilingnya, tanah dipenuhi lilin merah menyala, tulang ayam, dan bunga Kamboja yang belum mekar. Di ujung liang, ada papan kayu kecil bertuliskan nama, Mawar binti Abdul Rahim, dengan tinta darah segar. Kubur ini bukan untuk raganya, tapi buat jiwanya, bisik Daeng Raga pelan, sambil menaburkan kemenyan di atas tanah yang ia gali. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Daun-daun beterbangan. Seekor burung hantu menjerit dan terbang rendah. Tapi Daeng Raga tak gentar. Ia justru tersenyum, seolah semua itu adalah tanda bahwa ritualnya diterima. Tak jauh dari situ, seorang dukun tua duduk bersila. Matanya tertutup, tapi bibirnya komat kamit. Kau telah membuka gerbangnya, Daeng, ucapnya lirih. Tapi ingat, sekali jiwa direnggut paksa, bukan cuma cinta yang akan menuntut. Arwah-arwah lain bisa ikut terbuka, dan kau tak bisa lagi memilih siapa yang masuk. Daeng Raga hanya mengangguk. Baginya, Mawar bukan sekadar gadis. Ia adalah takdir. Dan jika tak bisa memiliki tubuhnya, maka jiwanya akan dikurung di tanah Mandar selamanya. Sementara itu, di Sidrap, tepat di waktu yang sama, Mawar kejang hebat. Mulutnya terbuka, dari tenggorokannya terdengar suara tanah runtuh dan lolongan panjang, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar atau masuk. Ibunya berteriak,
Ustaz berusaha menahan tubuhnya yang gemetar. "Ini bukan kerasukan biasa," seru Ustaz. "Seseorang sedang menggali liang kubur dan memanggil ruhnya untuk pergi." Semua orang menangis. Tapi Mawar, ia hanya menatap kosong ke arah atap. Lalu pelan-pelan tersenyum dan berbisik, "Daeng, saya sudah lihat lubangnya. Tapi saya belum siap masuk. Saya masih milik ibu saya." Lalu matanya menutup. Nafasnya melambat. Dan dari mandar, langit menggelap, petir menyambar pohon beringin, seolah-olah menolak ritual yang terlalu penuh nafsu dan dendam. Malam kembali turun di Sidrap. Udara terasa lebih dingin dari malam sebelumnya. Angin tak bergerak, dedaunan tak bersuara, dan bulan purnama tertutup oleh awan tebal seolah langit enggan menatap apa yang akan terjadi malam itu. Suasana rumah Mawar begitu sunyi, hanya terdengar suara detak jam tua yang menggantung di ruang tamu. Tik, 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 seperti hitungan mundur menuju bencana yang tak bisa dihindari. Sejak malam penggalian kubur itu, Mawar tak lagi menjadi dirinya. Ia tidak berbicara, tidak menangis, bahkan tidak makan. Ia hanya duduk di sudut kamar, menatap kosong ke arah sudut langit-langit yang remang. Tapi saat malam tiba, tubuhnya bangkit sendiri. Jam 1 dini hari, ibunya melihat Mawar membuka mata. Bukan terbangun. Tersadar dalam ketidaksadaran. Ia bangkit perlahan dari kasur, kakinya menjejak tanah tanpa suara, dan berjalan keluar rumah dengan mata tertutup. Ibunya panik. Ia membangunkan Ustaz dan beberapa tetangga. Mereka membuntuti Mawar diam-diam, takut membangunkannya karena Ustaz memperingatkan, kalau dia berjalan dalam kendali jin, membangunkan dia bisa mengundang kematian. Mawar terus berjalan. Melewati jalan setapak, menyusuri pinggir sawah, lalu masuk ke hutan kecil di belakang perkampungan. Di sana ada pohon tua, besar dan keramat, yang konon katanya jadi tempat arwah gentayangan berkumpul. Di bawah pohon itu, Mawar berhenti. Lalu ia berkata, dengan suara bukan miliknya, "Kuburku sudah digali." Dia menungguku. Tapi ada suara lain. Suara dari tanah yang tidak dikenal. Mereka juga menginginkanku. Ustaz langsung membaca ayat suci perlahan. Tapi tiba-tiba, tanah di bawah kaki Mawar merekah, seperti terbuka untuk menelannya. Asap tipis keluar dari celah tanah, membawa bau busuk yang menusuk. Dari dalam lubang itu terdengar suara, "Mawar, mari pulang, aku sudah siapkan tempatmu." Itu suara Daeng Raga. Tapi lebih dalam, lebih berat, seperti disuarakan oleh banyak mulut dalam satu tubuh. Mawar bergetar. Bibirnya gemetar, lalu ia menangis. "Mak, kalau saya pergi, saya bisa ketemu ayah, kan? Tapi kenapa ada yang tarik saya ke arah lain?" Tangis ibunya pecah. "Nak, jangan tinggalkan Mak. Jangan ke tempat yang bukan rumahmu." Dan tiba-tiba, Mawar ambruk ke tanah. Tubuhnya lemas. Mata putihnya kembali normal. Tapi ia berbisik lemah. Dia belum selesai menggali. Banyak orang mengenal Daeng Raga sebagai lelaki pendiam, rapi, dan penuh sopan santun. Tapi tak ada yang benar-benar tahu isi hatinya. Di balik wajah tenangnya, ada luka lama yang membusuk dalam diam. Luka itu bukan karena ditolak, tapi karena kehilangan yang dipaksa. 20 tahun lalu, saat Daeng Raga baru beranjak remaja, ia mencintai seorang gadis bernama Salma, putri seorang guru mengaji di desanya. Mereka belajar mengaji bersama, mencuri pandang saat wudhu di sore hari, saling menulis puisi di balik lembar Al-Quran. Cinta mereka suci, tapi juga diam-diam. Karena keluarga Salma sangat ketat.
Suatu malam, Daeng Raga nekat menyelinap ke rumah Salma. Bukan untuk berbuat mesum, tapi hanya ingin melihat wajahnya sebelum gadis itu dijodohkan dengan pria lain. Tapi malam itu adalah malam sial. Kakak Salma melihat mereka. Dan dalam sekejap, fitnah muncul. Nama Daeng Raga dihina, dicaci, dianggap mencemari anak baik-baik. Ia diarak keliling kampung, dipukuli, dan diusir dari rumahnya. Sedangkan Salma dipaksa menikah, lalu ditemukan gantung diri seminggu setelahnya. Dalam suratnya, ia menulis, "Aku hanya ingin mencintai tanpa dibatasi dosa yang tak kulakukan. Tapi mereka menjadikanku kotor karena cinta yang tulus." Sejak itu, Daeng Raga menghilang. Ia tinggal di gunung selama bertahun-tahun, bersama seorang dukun tua yang mengajarkan cara mengikat jiwa dengan tanah, membengkokkan cinta jadi pengikat ruh, dan memanggil arwah lewat darah manusia. Bukan untuk balas dendam pada Salma, tapi untuk menyelamatkan cinta yang ia anggap suci dari dunia yang jahat. Ia ingin semua perempuan yang menolak cinta merasakan perihnya kehilangan. Seolah itu akan menyembuhkan lukanya sendiri. Dan saat ia bertemu Mawar, dengan wajah yang sangat mirip Salma, darah di hatinya kembali mendidih. "Kau tak boleh mati sia-sia seperti dia, aku akan simpan jiwamu di tanahku. Aku akan menjagamu, meski itu berarti kau harus meninggalkan tubuhmu." Di Mandar, Daeng Raga menabur bunga di kuburan kosong. Ia mencium tanahnya, lalu berbisik, "Sebentar lagi, sayang. Kau akan bersamaku. Dan mereka tak bisa lagi menyakitimu." Sementara itu, Mawar kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan di padang ilalang, dan Salma memanggilnya dari kejauhan. Tapi bukan untuk menyelamatkan, melainkan memperingatkan. Mawar kembali tertidur malam itu. Namun tidurnya bukan seperti tidur biasa. Ia seperti tenggelam dalam kabut putih yang tak berujung, melayang di antara langit dan bumi, di antara sadar dan tak sadar. Angin lembut berhembus, tapi membisikkan nama yang belum pernah ia dengar. Salma. Ia berjalan menyusuri padang ilalang yang tinggi, sunyi, dan keperakan. Tidak ada suara burung, tidak ada suara dedaunan, hanya suara detak jantungnya sendiri, dan satu sosok berdiri di kejauhan, berkerudung putih, wajahnya pucat seperti bulan, sorot matanya sendu. Sosok itu mendekat pelan. Mawar menggigil. Tapi ada kehangatan aneh yang menahan kakinya untuk lari. "Siapa kamu?" bisik Mawar. Sosok itu tersenyum, lalu menjawab, "Aku yang seharusnya dulu bersanding dengan Daeng Raga. Salma." Ia tak memperkenalkan diri. Tapi entah kenapa, Mawar tahu, itulah Salma. Aura kesedihan di tubuhnya terlalu kuat untuk disalahartikan. Gaunnya robek di bagian dada, tanda jeratan tali masih membekas di lehernya. Tapi suaranya lembut seperti doa ibu di malam sunyi. "Dia mencintaiku, tapi dengan cara yang membuatku mati. Sekarang dia mencintaimu, dan ingin membuatmu hidup seperti mayat." Mawar menangis dalam mimpi. "Tolong, aku tidak minta dia mencintaiku. Aku tidak pernah menyakitinya." Salma menyentuh bahunya. "Aku tahu, tapi cinta yang salah bisa berubah jadi kutukan." Di belakang Salma, ratusan sosok mulai bermunculan. Mereka semua perempuan. Wajahnya pudar, tubuhnya rapuh. Sebagian tanpa mata, sebagian membawa bunga layu, sebagian lain meneteskan darah dari mulut. Kami semua adalah cinta yang tak diterima. Dan kami semua kini terjebak di tanah milik Daeng Raga. Jiwamu masih bisa diselamatkan,
Mawar. Tapi jangan datang saat dia memanggil. Jangan buka pintu kalau dia mengetuk. Jangan ucapkan namanya dalam doa. Tiba-tiba, suara Daeng Raga terdengar keras, "Mawar." Semua sosok itu gemetar. Salma menatapnya dalam-dalam. "Bangunlah," sebelum dia masuk. Mawar tersentak bangun. Tubuhnya basah keringat. Di luar jendela, ada ketukan pelan. Tok, tok, tok. Suara berat menyusul. "Mawar." Daeng Raga datang, buka pintunya. Fajar belum menyingsing saat Ibu Mawar bersimpuh di atas sajadah. Matanya sembab, tangannya gemetar memegang tasbih yang sudah lusuh di ujung benang. Semalaman ia tidak tidur, menanti pagi dengan hati yang tak tenang. Semenjak ketukan itu terdengar di jendela, suara yang berat dan memanggil nama anaknya berulang-ulang. Rumah mereka tidak lagi terasa sebagai tempat perlindungan. Tok, tok, tok. "Mawar, ini Daeng Raga." Suara itu masih terngiang, bahkan setelah azan subuh berkumandang. Tapi ketika jendela dibuka, tidak ada siapapun di luar, hanya jejak tanah basah berbentuk telapak kaki tanpa jari. Pagi itu, atas saran ustaz dan warga, sang ibu membawa seorang kiai dari Parepare, seorang lelaki sepuh, berambut putih dan berjubah kelabu. Namanya Kiai Lalimuddin, dikenal sebagai penjaga ilmu pagar gaib warisan dari guru-guru tua Sulawesi Selatan. Saat menginjak lantai rumah Mawar, Kiai langsung berhenti. Wajahnya menegang. Ia menunduk dan mencium tanah. Rumah ini sudah dikepung oleh roh-roh yang tunduk pada satu nama. Namanya Raga. Ia menyalakan kemenyan putih dari Mekah, membacakan doa panjang yang tidak dipahami siapapun. Setiap ayat dibacanya, jendela rumah berdetak, angin berhembus deras meski pintu tertutup rapat. "Saya akan pasang 7 lapis pagar gaib. Tapi ingat, pagar hanya menahan tubuh, bukan niat. Kalau di antara kalian ada yang masih memanggil namanya, pintu akan terbuka dari dalam." Pagar gaib dibuat dari 7 simpul tali benang hitam, 7 daun bidara, 7 ayat pelindung, dan doa dari ibu kandung yang membaca dengan hati sepenuhnya. Mawar dibaringkan di dalam lingkaran. Tubuhnya lemah, matanya tak bergerak. Malam pun tiba. Dan seperti biasa, suara itu kembali. Tok, tok. "Mawar, kenapa kamu kunci rumahmu dariku?" Tapi malam ini, suara itu tidak sendiri. Dari kejauhan terdengar jeritan perempuan, tangis bayi, dan suara langkah kaki puluhan makhluk yang tidak kelihatan mata. Pagar gaib bergetar. Lantai rumah bergemuruh. Mawar mulai menggeliat. Lalu tubuhnya melayang. "Mak, aku capek." Daeng bilang, "Kalau aku ikut, aku gak akan ngerasain sakit lagi." Ibunya menjerit. Ia peluk tubuh anaknya dan berteriak, "Kalau kau benar mencintai dia, lepaskan dia. Bukan tarik dia ke kubur." Kiai Lalimuddin menghentak tanah dengan tongkatnya. Cahaya kuning menyala dari tengah lingkaran doa. Suara-suara itu seketika meledak, lalu sunyi. Mawar jatuh, pingsan, tapi sebelum pingsan, bibirnya bergetar lirih. "Mak." Dia bilang ini belum akhir. Dia akan datang di malam ke-40. Malam ke-40 pun tiba. Langit sidrap seperti kehilangan warnanya. Bintang-bintang tak muncul, angin berhenti bergerak, dan bau dupa membakar hidung bahkan sebelum dinyalakan. Warga sekitar berdiam di rumah, tak satu pun berani keluar. Bahkan binatang malam pun tak bersuara, seolah mereka tahu malam ini bukan malam biasa. Ini malam penjemputan. Di rumah Mawar, 7 pagar gaib masih terikat.
Tapi malam ini, Mawar bangun sendiri, dengan mata terbuka, tatapan kosong, tapi air mata mengalir deras dari kedua matanya. "Mak, kalau malam ini saya pergi, jangan salahkan Tuhan ya. Saya cuma gak kuat dicintai dengan cara begini." Ibunya memeluknya erat-erat. "Kalau kamu mati malam ini, Ma akan mati bersamamu. Nak." Tepat pukul 00, tanah di halaman rumah Mawar bergetar pelan. Lalu muncul kabut tipis yang mengalir masuk seperti air dari bawah pintu. Lilin-lilin Rukiah mati serempak. Di luar, sesosok pria berpakaian hitam berdiri, Daeng Raga. Wajahnya tenang, tapi matanya merah. Di belakangnya, arwah-arwah perempuan berkeliaran. Mereka mengerang, menangis, dan merangkak di atas tanah seperti ular. "Mawar, aku datang. Saatnya pulang. Kuburmu sudah hangat." Pagar gaib mulai meretak. Doa sang kiai makin keras, tangannya gemetar. Tapi Daeng Raga tidak mendekatkan tubuhnya, ia memanggil jiwa. Dan Mawar perlahan bangkit dari tempat tidur. "Mak, tubuhku berat, tapi jiwaku ditarik, aku gak bisa tahan lagi." Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari jendela yang terbuka sendiri. Salma. Ia berdiri dengan cahaya keemasan, wajahnya bersinar damai. "Mawar, aku tahu rasanya dicintai oleh orang yang memenjarakan. Tapi kamu masih hidup, dan kamu bisa memilih." Salma mengangkat tangannya. Cahaya dari tangannya menembus dada Mawar. Sebuah bayangan hitam keluar dari tubuh Mawar, jiwa palsu yang ditanam oleh Daeng Raga selama ini. Jiwa itu meraung. Tubuh Mawar terhuyung, lalu kembali utuh. Kiai Lalimuddin mengangkat tongkatnya terakhir kali, dan menancapkannya ke tanah. Petir menyambar langit. Sosok Daeng Raga berteriak seperti terbakar. Wajahnya meleleh, tubuhnya menghilang bersama semua arwah di belakangnya, satu persatu meledak dalam jeritan panjang. Dan terakhir, hanya angin. Mawar menangis tersungkur. Ibunya memeluknya erat. "Kamu pulang, Nak, kamu pulang." Pagi pun datang. Langit biru bersih. Burung bersiul lagi. Tapi tak jauh dari kampung itu, di Tanah Mandar, liang kubur yang digali Daeng Raga tertutup sendiri, dan dari dalamnya terdengar suara terakhir. "Aku tak mati, aku hanya menunggu cinta berikutnya yang menolak." Pesan moralnya adalah, cinta sejati tidak pernah memaksa, tidak pernah mengikat, apalagi menyakiti. Bila cinta berubah menjadi obsesi, itu bukan cinta, itu adalah penjara jiwa. Dan mereka yang tak bisa mengikhlaskan akan terus menggali kubur, bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diri mereka sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.